Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Sulputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Di sesi terakhir tadi kita sudah sempat mengulik bagaimana seorang Mas Iman itu berkreasi sampai akhirnya beliau dicari orang tuanya gara-gara jarang pulang ke rumah. Tapi ternyata semuanya positif dan menjadikan beliau seperti sekarang. Kita akan lanjutkan obrolan kita. Mas Iman, tadi kan Mas Aman tadi kan sempat terputus ya. Kita tentang balerung ya. Ada memori nggak yang paling berkesan mungkin? Yang paling menarik itu sebenarnya bagi seorang mahasiswa waktu itu tuh kita bisa bergaul dengan rektor, dekan. Itu hampir tanpa jarak. Networking lah ya punya ya. Saya ingat sekali pada waktu itu rektor kami di Gajah Mada itu Pak Kusnadi Hadja Sumantri. Ya. Dekat baru mahasiswa ya. Betul, beliau kan aktivis juga. Ya. Dulu beliau kalau nggak salah salah satu pendiri juga namanya IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Jadi dari beliau saya banyak dapat cerita bahwa mahasiswa di era beliau itu aktivitasnya tidak hanya di level kampus, bahkan beliau cerita levelnya sudah Asia Tenggara atau Asia Pasifik pada waktu itu. Beliau cerita beberapa orang yang dulu teman mahasiswanya dari berbagai negara itu sekarang ada yang jadi Perdana Menteri waktu itu ya. Di Yugoslavia dia cerita siapa namanya Bronz Tito namanya Perdana Menteri Yugoslavia pada waktu itu. Beliau cerita dulu dia waktu mahasiswa kita konferensi di Jogja, saya ajak tuh jalan dari Tugu ke Malioboro. Kita berdebat soal seks bebas, soal ini. Kan kita nggak nyangka kalau beliau sekarang jadi Perdana Menteri. Saya bilang Pak Kusnadi jadi rektor, hebat. Ya. Jadi itu menginspirasi lagi karena betapa dengan interaksi dalam bentuk aktivitas itu kita bisa menjadi apa saja. Termasuk juga Indonesia mengajarnya Pak Anies kan terinspirasi dari Pak Kusnadi juga ya. Pak Kusnadi dulu kan menceritakan soal dulu kampus di Jogja itu mengirim mahasiswa untuk mengajar di daerah-daerah ya pada KKN ya, lewat KKN ya. KKN lewat. Intinya adalah dengan aktivitas di kampus itu membawa kita ke perspektif yang sangat luas yang mungkin tidak terbayangkan waktu kita tidak menjalani itu ya. Dan kita tentu tertantang untuk bisa melakukan hal yang sama ya. Makanya kemudian kita punya pikiran ya sudah kita bikin organisasi tingkat nasional. Ya. Dan saya kira itu dilanjutkan oleh teman-teman yang lain level Asia Pasifik dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa aktivitas di kampus yang demikian itulah yang kemudian dari banyak cerita teman-teman itulah yang kemudian membawa jalan hidup mereka. Jadi ada teman misalnya saya teknik sipil ya, sebagai seorang engineer mestinya itu ternyata saya tidak menjalani hidup sebagai seorang insinyur. Tapi jalan hidup saya ya inilah gitu ya, jadi jurnalis kemudian membangun bisnis di konsultan komunikasi misalnya gitu ya. Walaupun sekarang kembali saya memimpin media lagi di pajimasyarakat.com ya, sekarang dalam bentuk online ya. Dari Jogja hijrah ke Jakarta pertama kemana tuh? Nah setelah lulus pada waktu itu pertama saya diterima di majalah Panji Masyarakat pada waktu itu ya. Jadi majalah Panji Masyarakat ini kan didirikan Buya Hamka tahun 59 ya. Sampai beliau wafat, kemudian sempat diteruskan oleh anaknya Pak Rusdi Hamka. Terus kemudian diinvestori atau didanai oleh Yayasan Al Azhar waktu itu. Al Azhar. Di konsorsium Yayasan Al Azhar itu mendirikan kembali majalah Panji Masyarakat. Nah, saya masuk di situ sebagai reporter, kemudian jadi redaktur dan seterusnya. Tapi ketika krisis moneter kan semua media ya mirip-mirip kayak sekarang inilah. Media mulai berjatuhan, berguguran karena situasi. Tapi setelah Krismon kemudian ada peluang baru karena dunia televisi mulai berkembang. Saya diterima di Metro TV waktu itu. Jadi co-producer kalau di sana ya. Co-producer, oke. Ya, di Metro TV juga nggak lama sebenarnya. Itu awal-awal berarti awal Metro TV ya? Iya, awal-awal ya. Jadi mungkin saya di Metro TV itu mungkin generasi rekrutmen yang kedua atau ketiga gitu ya. Kalau generasi awal-awal itu kan Andi Amnoya ya. Andi Noya, setelah Pak Andi berarti ya. Najwa Shihab itu awal-awal ya.
saya mungkin seangkatan waktu itu ada Mutia Hafid Muti Hafid. yang sekarang jadi ketua Komisi 1 DPR ya. Iya. Terus beberapa orang kayak Putra Nababan Putra sekarang Nababan. jadi anggota DPR juga. Hmm. Itu angkatan saya di Metro TV. Tapi dari situ nggak lama juga terus ada sebelum saya ke TV yang lain, waktu itu ada tawaran dari Panji Masyarakat juga untuk saya direkrut untuk langsung di posisi yang menurut saya surprise tuh, waktu itu jadi managing editor. Oh, oke. Saya di Metro TV sebenarnya belum lama, tapi karena Panji Masyarakat waktu itu menawarkan, Man mau nggak gabung sama kita, tapi lu jadi Red Pel waktu itu namanya, redaktur pelaksana. Usia saya waktu itu masih 30 tahun, jadi menurut saya bagus juga ini karir kalau di usia 30 tahun sudah jadi managing editor gitu ya. Kan managing editor tuh hanya setingkat di bawah pemimpin redaksi. Kita mengatur banyak hal, punya banyak kewenangan, dan menurut saya wah keren juga ini kalau akhirnya saya keluar. Pada waktu itu teman-teman di Metro, wah sayang sekali Man kamu di Metro belum. Ya sudah, itu pilihan saya. Kemudian di Panji Masyarakat kira-kira 2-3 tahun. Terus kemudian ada teman juga yang mengajak untuk bergabung di koran, waktu itu namanya koran Harian Merdeka. Harian Merdeka. Merdeka itu bersejarah juga. Dia dulu BM Diah yang mendirikan. Toko pers ya? Ya, toko pers. Waktu itu terus saya bergabung di Merdeka juga agak lama, 2 tahun. Setelah itu diminta bergabung di televisi yang lain, waktu itu namanya ANTV. Waktu itu ANTV mau bikin media berita juga pada waktu itu ya, pada waktu itu. Di ANTV itu saya jadi produser dan bergabung dengan tokoh-tokoh yang besar di pers ya, ada Bang Karni Ilyas, waktu itu ada Mas Toto Suryanto sebentar di sana. Ternyata memang waktu itu setupnya mereka sedang mempersiapkan TV baru, yang kemudian kita tahu namanya TV One itu. Jadi ini semacam jeda, bridging ya, jeda ya. Karena waktu itu kan ada televisi yang Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. yang mungkin mau kemudian diambil alih oleh grup ini, dulu namanya LaTV itu diambil alih, terus kemudian jadi TV One itu yang sampai sekarang jadi. Tapi pada waktu di ANTV itu yang terakhir itu saya pernah punya pikiran begini, wartawan itu profesi anak muda untuk kasus Indonesia ya. Wartawan itu profesi anak muda. Jadi kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas, kalau kita tidak menjadi eksekutif di situ, entah jadi pemimpin, jadi pemimpin redaksi, mungkin tidak akan cukup punya kemajuan yang berarti. Makanya saya berpikir kalau gitu wartawan itu profesi anak muda. Kalau orang setengah bayar, sebaiknya jadi eksekutif gitu. Gitu. Beda dengan di beberapa negara lain ya, misalnya di Amerika kita kenal misalnya Peter Arnett waktu memimpin liputan di CNN. Di Perang Teluk misalnya ya. Beliau tetap aja sebagai reporter. Tapi di sana seorang reporter bisa bergaji sama dengan redaksi, bahkan lebih besar. Karena orang dinilai dari profesionalitas dia. Kompetensinya ya. Betul. Pemimpin redaksi dinilai mungkin juga dari kompetensinya, tapi juga dari sisi manajerial kan. Jadi itu bukan sesuatu yang dipertentangkan, tapi masing-masing punya jalur gitu ya. Ada jalur fungsi sebagai jurnalis, ada fungsi sebagai eksekutif, ya masing-masing ada penghargaannya lah gitu. Kalau sekarang tuh istilahnya struktural sama fungsional ya. Betul, tapi di Indonesia kan itu belum sangat diadopsi ya. Kalau wartawan, rasanya kalau wartawan sudah senior terus masih di lapangan terus harus ngejar-ngejar narasumber, rasanya kasihan gitu ya. Bayangan saya waktu itu gitu. Makanya saya punya pikiran nanti sebelum umur 40 saya mungkin sudah harus switch ke posisi yang lain. Manajerial. Nah, alhamdulillah pada waktu itu ada peluang di lembaga negara namanya Komisi Informasi. Dan itu juga tidak jauh dari idealisme seorang jurnalis, karena Komisi Informasi itu tugasnya adalah menegakkan right to information, hak untuk mendapatkan informasi. Itu lembaga negara setingkat menteri atau gimana tuh? Lembaga negara di bawah presiden, di bawah lembaga independen, ya kayak KPK, kayak Komisi Yudisial, gitu ya, kayak Komisi Penyiaran. Gitu. Nah ini namanya Komisi Informasi Pusat waktu itu. Karena itu undang-undang yang baru waktu itu, namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 nomor 14.
kemudian baru diberlakukan tahun 2010. Tahun 2009 itu para komisioner direkrut dari dua jalur pemerintah sama jalur masyarakat. Nah, jalur masyarakat ini isinya ada wartawan, ada dosen, ada penulis. Jalur pemerintah ada pejabat, mantan mantan pejabat lah ya. Atau mungkin pejabat, biasanya kalau pejabat aktif dia sayang melepaskan jabatan. Jadi biasanya pejabat yang sudah purna pensiun ya. atau itu biasanya, walaupun akhirnya saya berkompetisi dengan teman-teman yang lain dari berbagai tempat, kemudian masuk ke fit properties di DPR, loloslah kami 7 orang komisioner, dan kemudian di SK-kan oleh Presiden menjadi komisioner untuk 4 tahun satu masa jabatan. Kemudian sampai 2011 saya terpilih jadi Ketua Komisi Informasi Pusat, yang tugasnya adalah menegakkan right to information, hak masyarakat untuk tahu. Jadi kalau orang minta informasi ke pemerintah, badan publik, kemudian tidak dikasih informasinya, dia bisa adukan ke komisi ini. Komisi ini nanti akan putuskan, ini Anda harus kasih informasi ke dia. Gitu ya. Nah, itu menurut saya waktu itu sejalan dengan idealisme pers. Karena idealisme pers kan kita ini mewakili publik untuk bisa mengakses informasi, kemudian kita sebarkan melalui media. Nah, dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik itu, maka sebenarnya publik bisa akses langsung dengan cara publik, bukan dengan cara wartawan. Tapi lembaga ini membantu publik untuk bisa mengakses informasi itu secara langsung. Kira-kira gitulah. Makanya saya passionate betul di situ, di Komisi Informasi Pusat itu. Berapa tahun itu, Mas? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Dan sebagai sebagai kita yang pernah aktif waktu mahasiswa dan sebelumnya, kemudian ternyata kita juga punya tugas juga untuk mendorong pembentukan komisi informasi di provinsi-provinsi. Jadi tugas kita keliling ketemu gubernur, melobi DPRD untuk segera membentuk. Berarti sudah ada di 34 provinsi. Sekarang sudah ada. Sudah ada 34 provinsi. Pada waktu saya menjabat di sana sampai 2013 itu baru separuh waktu itu. Tapi artinya itu memberikan sesuatu yang berbeda dalam konteks keterbukaan. Tadinya kebebasan pers dan kemudian ada keterbukaan informasi. Jadi dalam konteks reformasi, kalau dari sisi idealisme pers atau idealisme kita sebagai aktivis informasi, tentu itu sangat sangat melegakan gitu ya. Kira-kira sampai disitulah kemudian saya masuk ke cita-cita saya yang kedua, menjadi eksekutif, walaupun eksekutifnya eksekutif di pemerintahan. Gitu. Lalu yang posisi di Panji Masyarakat masih berlaku atau apa namanya itu? Kan pada waktu itu saya jadi produser di ANTV, saya tinggalkan. Waktu itu pimpinan mengatakan, kamu nggak usah resign, nanti kalau masa jabatan selesai balik aja ke sini. Tapi saya berpikir waktu itu rasanya kok kurang nyaman ya. Nanti saya kembali di posisi semula, kan mungkin posisi semula sudah ditempati orang lain gitu ya. Jadi saya dengan berat hati saya mohon izin, saya resign saja. Dari ANTV di resign, ya. Jadi Panji Masyarakat ya sudah resign kan, udah resign, dari Keharian Merdeka sudah resign. Sudah resign juga ya. Nah, kemudian setelah di Komisi Informasi sebenarnya ada ini juga dorongan dari teman-teman maju lagi di periode kedua. Saya sampaikan kayaknya cukup deh 1 periode saja. Karena toh kita sudah membangun fondasi, membentuk Komisi Informasi di provinsi, semua sistem kita bangun, regulasi-regulasi internal kita bangun, dalam bentuk peraturan-peraturan sudah kita bangun. Cukuplah kalau untuk jabatan ya mungkin saya lebih berguna di tempat lain. Biar orang lain nanti yang melanjutkan. Alhamdulillah bahwa kemudian teman-teman yang berminat maju sebagai komisioner ini juga nggak jauh-jauh, karena teman-teman yang dulu waktu di pers mahasiswa itu mereka aktif di banyak kampus di seluruh Indonesia kan. Ya mereka lah yang kemudian berkompetisi kemudian untuk masuk sebagai komisioner. Jadi bukan orang lain, semua kita sudah kenal dari dulu ya. Baik di pusat dan idealisme betul, juga ya. Dari di pusat maupun di provinsi-provinsi. Itu yang mengisi ya teman-teman kita semua itu. Walaupun ya kita tahu kompetensinya seperti apa, dan menurut saya itu baik dalam konteks menyambung idealisme dan aktivitas sekaligus sebagai pekerjaan, itu positif, dan saya sangat lega waktu itu bahwa itu bisa kita wujudkan gitu ya. Nah, kemudian setelah berhenti dari Komisi Informasi Pusat, ada yang mengingatkan Mas Aman, kalau Mas Aman di Komisi Informasi Pusat sebagai komisioner,
ini kan sudah berada di ranah publik. Janganlah langsung kembali ke ranah privat gitu. Oh, oke. Gimana dong caranya? Ya ini ada beberapa lembaga yang Mas Amal bisa bergabung kalau bersedia. Akhirnya saya ditawarin, saya masuk di Paramadina sebagai direktur di Paramadina Public Policy Institute. Jadi lembaga riset mengenai kebijakan publik. Ya. Dan kira-kira di dalamnya juga ada aspek transparansi. Oh, oke. Kalau kita membuat kegiatan waktu itu namanya e-Transparency Award, disponsori oleh World Bank. Selama 2 tahun berturut-turut kita bikin menilai transparansi dari website pemerintah. Apakah website pemerintah itu sudah cukup mudah diakses informasinya atau masih tertutup, kira-kira gitu ya. Jadi mitranya KIP berarti ya? Ya betul, mitranya KIP, tapi saya di posisi kampus. Ya. Oke. Sahabat pekerja, ini menarik, ternyata walaupun sudah jadi penaja di pejabat publik, beliau masih punya idealisme untuk mendorong juga lembaga mitra dari KIP tersebut. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Saputra, setelah jeda iklan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.